puasa Ramadan tidak sah kecuali dengan niat, dan niat itu harus dilakukan di malam hari, artinya sebelum subuh, mulai maghrib sampai subuh, ya, sampai subuh itu disebut malam. Niatnya, saya niat esok puasa wajib Ramadan, tempatnya di hadi. Kalau dilafatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, itu setiap malam. Jika lupa tidak niat, jika lupa tidak niat sampai keduluan subuh, maka wajib menahan makan, minum dan semua yang membatalkan puasa sampai maghrib, dosa dan wajib qadha. Paham ya? Karena itu jangan lupa. Nah, biasanya orang kalau sholat tarawih dituntun nawaitu shauma ghadin an adai, cuma itu bukan dzikir, itu niat, harus dibarengi dengan hati, karena tempatnya niat adalah dalam hati. Esok hari saya melaksanakan puasa wajib Ramadan, nah itu ada, harus dalam hati. Menurut madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Malik, puasa Ramadan 1 bulan itu 1 paket. Karena itu niatnya cukup di malam pertama di bulan Ramadan, di malam pertama di bulan Ramadan cukup. Sama dengan sholat maghrib tadi itu, berapa rakaat? 3 rakaat. Cukup di takbiratul ihram niatnya, enggak setiap rakaat niat. Ramadan 1 bulan 1 paket, enggak setiap malam niat, malam pertama aja. Kecuali kalau ada yang memisah, misal perempuan lagi haid di tengah Ramadan, kemudian bersih masih dalam Ramadan, niat lagi dia puasa Ramadan sisanya. Nah, karena itu ajaran salaf para habaib, malam pertama bulan Ramadan taklid Imam Malik, ikuti pendapat Imam Malik, niat 1 bulan penuh, nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, saya niat puasa bulan Ramadan sempurna semuanya. Setelah itu niat tetap sesuai madhab Syafi'i setiap malamnya, mulai malam pertama sampai malam terakhir, esok hari saya niat puasa Ramadan. Kenapa kok niat 2 di malam pertama? Khawatir di tengah-tengah Ramadan ada yang kelupaan niat, sudah taklid Imam Malik, sudah taklid Imam Malik. Kemudian puasa Ramadan itu mulai terbitnya fajar yaitu subuh sampai tenggelamnya matahari itu maghrib, dia wajib meninggalkan segala yang membatalkan puasa, muftirat. Nah, yang membatalkan puasa itu banyak, cuma saya akan berbicara perkara-perkara yang membatalkan puasa yang dianggap lumrah padahal itu adalah membatalkan puasa. Di antaranya termasuk yang membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu di lubang dari anggota badan yang sambung ke dalam, yang sambung ke dalam. Contoh hidung, nah itu sambung ke dalam, hidung, telinga sambung ke dalam, kemudian kemaluan muka, kemaluan belah. Jadi kalau siang hari ambil katembat, memasukkan katembat ke bagian dalam, batal puasanya. Lu enggak warki, bukan karena warak batal puasa itu. Ini termasuk bagian batal puasa, karena itu jangan urak-urak kuping di siang hari Ramadan. Lu bagian dalamnya telinga itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat telinga itu, yang kita lihat itu bagian luar, yang enggak lihat di belakangnya itu bagian dalam. Masuk dikit batal dengan sengaja. Termasuk memasukkan jari-jari ke dubur, batal. Hukumnya batal. Karena itu kalau buang air besar di siang hari Ramadan harus hati-hati. Cara istinjanya begini, maaf ini ya, nggak apa-apa karena ini berkaitan dengan ibadah. Ibarat ini lubang dubur, kita siram, kita perbantukan jari-jari tengah kiri untuk membersihkan lubang dubur itu, tapi pelan-pelan. Jangan ditekan, kalau ditekan masuk ke dalam bisa batal.
Nah, jadi untuk duburnya dipakai jari-jari tengah. Baik. Gimana kumur dalam keadaan puasa? Kumur dalam wudu dalam keadaan puasa sunnah tetap, tapi tanpa mubalaghah. Mubalaghah itu menyampaikan air ke kerongkongan. Kalau menggunakan air dengan mubalaghah sampai mubalaghah, walaupun dalam wudu dengan sengaja, maka jika kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal, karena makruh hukumnya. Jadi kalau wudu biasa. Kalau misalnya sudah nggak pakai mubalaghah, kok kemasukan tanpa sengaja, wudunya kumurnya dalam wudu, maka tidak batal. Misal pas wudu lagi kumur beledek dua masukkan, nggak batal. Paham ya? Tapi kalau kumur di luar wudu, bukan untuk urusan yang wajib atau urusan yang sunnah, hanya kumur, paham ya? Kemasukan walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu harus hati-hati. Ojo get lagi kumur. Nah, jangan. Sikat gigi bagaimana? Bersikat gigi dengan pasta gigi dengan odol di siang hari Ramadan itu hukumnya sama dengan orang nyicipi makanan. Diludahkan. Paham ya? Makruh karena masih ada bekas di mulut. Sikat giginya malam aja setelah sahur. Nanti bau mulut tak enak. Nggak usah pamer abab. Nah, kalau pamer abab walaupun tidak puasa ya tetap bau. Bagi orang yang memuntahkan diri dengan sengaja batal hukumnya. Melukok juga. Tapi kalau tidak sengaja nggak batal. Tapi ingat baik-baik, harus dibersihkan. Diludahkan sampai bersih, setelah itu harus dikumuri. Ambil air. Lah kalau itu kerongkongan, nggak apa-apa. Kalau itu untuk mensucikan karena keluarnya najis dari dalam. Paham nih? Jangan menelen ludah sebelum dikumuri. Kenapa? Ludahnya najis. Kalau ditelan batal. Padahal sudah diludahkan itu semuanya batal. Begitu juga kalau gusi berdarah. Jangan ditelan. Dibuang sampai bersih atau dikumuri sampai bersih, setelah itu baru bersih, baru dikumuri. Apa pakai kerongkongan? Kalau najisnya bukan sampai ke kerongkongan, tidak usah sampai kerongkongan, cukup mulut aja karena gusi yang berdarah. Paham nih ya? Oke. Bagaimana kalau mandi? Mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi seger-segeran. Mandi wajib paham sampean. Mandi sunnah misalnya Jumat, mau sholat Jumat. Kalau mandi itu diguyur atau pakai shower, kemudian tanpa sengaja masuk air dari lubang tadi itu ke dalam, tidak batal. Tapi kalau mandinya itu adalah mandi seger-segeran, masuk air ke lubang sampai ke dalam, batal. Karena itu kalau mau mandi seger-segeran sebelum subuh. Kalau enggak, ya leher ke bawah aja. Nanti setelah maghrib kepalanya dikum sampai subuh, enggak apa-apa. Paham nih ya? Nah.